Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa bersama. Silakan Ilham dipimpin doanya. Marilah teman-teman sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Ilham. Ya, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita awali dengan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Gatri. Silakan Gatri, bantu Ibu pimpin lagunya. Ayo maju, maju. 1, 2, 3, Garuda Pancasila. Sedia Maju. Terima kasih Gatri. Ya, anak Ibu, hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Ahmad Sarif, kemana Sarif? Izin. Oh, izin. Nah, yang lain ada? Apa hanya Ahmad Sarif sendiri? Alhamdulillah tidak, Bu. Oke. Ya, coba sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, duduknya yang tegak supaya memulai pelajarannya lebih siap. Adelia, kameranya sudah di-on kan? Kalau ada sampah di sekitar kalian, silakan dibereskan dulu supaya belajarnya lebih fokus. Ya, oke. Sudah siap ya untuk belajar? Sudah, Bu. Nah, Ya. Bu. Sehat kan semuanya? Alhamdulillah. Bu. Ya, Ibu izin share PowerPoint ya. Ya, Bu. Oke, nah. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Masih, Bu. Helena? Bu. Apa Helena? Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Oke, minggu kemarin kita sudah bahas bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Ada apa saja bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang sudah dibahas kemarin? Ketimpangan miskin dan kaya, Ketimpangan ketimpangan pemilik modal dan buruh, ketimpangan pembangunan, ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Oke. Masih ingat ya berarti materi minggu kemarin? Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk materi minggu kemarin? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Untuk materi minggu kemarin apa sudah jelas semua? Jelas, Oke, Bu. sudah jelas semua ya. Baik, kalau sudah jelas semua, sekarang kita ke materi hari ini. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ada pengertian ketimpangan sosial, kemudian sebelumnya ada bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, hari ini kita akan bahas materi selanjutnya yaitu dampak ketimpangan sosial. Oke, dampak ketimpangan sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita dari materi yang akan kita bahas hari ini yaitu Ibu harapkan kalian bisa
dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi hari ini kalian akan melakukan pembelajaran dengan berbasis masalah. Kita akan membahas sebuah masalah sosial. Dari masalah tersebut, tujuan pembelajarannya supaya kalian mampu menentukan dampak ketimpangan sosial, kemudian mampu menganalisis dampak ketimpangan sosial. Itu ya anak-anak Ibu. Ya, Bu. Oke, nah jadi hari ini kita akan belajar apa tadi? Belajar tentang belajar tentang Ketimbang sosial, Ketimbang. dampak dampak ketimpangan ketimpangan sosial. sosial. Ya, Ya. dampak ketimpangan sosial. Oke, sebelum Ibu jelaskan sekilas materi hari ini, Ibu ingin kalian memperhatikan gambar ini. Nah, ini gambar apa anak Ibu? Siswa Gambar kurang belajar. belajar. Oke, Sekolah belajar. Alvina, ada perbedaan tidak dari kedua gambar ini? Ada Ya, ini termasuk dengan materi kita hari ini. Materi apa? Ketimpangan sosial. dampak ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial. Benar, Ilham. Nah, sekarang coba kalian lihat dari kedua gambar ini. Kira-kira kalau ketimpangannya seperti ini bisa menimbulkan dampak tidak? Nah, Bisa menimbulkan dampak enggak? Yang satu belajarnya seperti ini, yang satu seperti ini. Ini bisa memberikan dampak atau tidak? Bisa. Ya. Bisa. Oke. Dampaknya apa kira-kira? Dampaknya apa kira-kira? Alvina? Yang satu belajarnya menggunakan apa ini? komputer dan manual Dan manual. Nah, ini dampaknya apa kira-kira? bisa mengembangkan potensi gitu. Memakai komputer lebih maju. Oke, yang komputer lebih maju. Yang tidak pakai komputer? Maju juga tapi kurang. Oke, kurang maju. Oke, benar ya. Nah, jadi terima kasih Alvina, jawabannya bagus sekali. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh ketimpangan yang ada di masyarakat kita, ya. Nah, ketimpangan seperti ini itu bisa memunculkan dampak seperti yang Alvina jelaskan tadi. Kalau yang peralatannya lebih lengkap, maka dia lebih maju. Sedangkan yang masih belajar secara manual seperti ini, dia memang maju juga, cuman tidak semaksimal yang sudah menggunakan fasilitas lengkap, itu ya. Nah, yang sudah dibahas tadi itu sesuai dengan dampak yang akan kita bahas hari ini. Nah, perhatikan. Nah, ini ada beberapa dampak ketimpangan sosial. Jadi dampak ketimpangan sosial itu ada 4. Nah, sekarang coba lihat. Ini gambar apa anak-anak Ibu? Gambar? Orang demo. Iya, benar sekali Ilham, orang demo. Nah, demo seperti ini merupakan dampak ketimpangan sosial. Jadi mereka tidak akan berdemo kalau tidak ada ketimpangan. Nah, ini menunjukkan dampak yang mana? Diskriminasi sosial. Iya, diskriminasi sosial, benar ya. Kita ke gambar yang kedua. Nah, ini gambar apa anak-anak Ibu? Gambar orang sedang apa ini? Kurang rapat nih. Rapat, sedang rapat. Nah, rapat di sini ada keterangannya. Ini sedang membahas Penyebab tentang kasus korupsi. Nah, oke, ini ya. Nah, ini termasuk dampak yang mana? Kenapa bisa muncul korupsi? Karena ada kekuasaan. iya, monopoli kekuasaan. Benar sekali. Nah, dampak ketiga. Ini ada gambar apa lagi? Orang demo. Iya, demo. Demo apa ini? Kalau di sini terlihatnya demo antara Buruh. Iya. buruh, ya, demo antara buruh. Jadi di sini ada tulisan apa ini? TKA menjamin. Oke, TKA, tenaga kerja asing. Nah, di sini yang demo ini tenaga kerja asing apa orang Indonesia?
Indonesia. Orang Indonesia. Nah, Ya. mereka mendemo siapa? Pemerintah. Mendemo pemerintah. Kenapa mereka mendemo pemerintah? Karena kecemburuan sosial. Karena mereka merasa mereka mengalami kecemburuan sosial terhadap kerja asing. Oke. Nah, ini juga termasuk dampak ketimpangan sosial ya. Oke, yang terakhir, dampak yang terakhir ini gambar apa ini? Orang-orang yang sedang apa ini kira-kira? Ya? Kerumunan orang-orang yang sedang melakukan apa? Konflik, ya. Oke, benar sekali. Ini konflik. Jadi ini bisa kalian lihat nih, orang-orangnya sedang memegang apa ini? Memegang kayu. Iya, ada senjata. Lihat di sini sudah ada asap. Nah, berarti sini sedang terjadi sebuah konflik di dalam masyarakat. Konflik juga merupakan dampak dari ketimpangan. Oke. Jelas? Sudah mau ditanyakan untuk Pak dampak ini? Ada yang mau ditanyakan? Ulan, ada yang mau ditanyakan, Ulan? Tidak, Bu. Iya, oke. Terima kasih, Ulan. Sudah jelas ya semua ya. Nah, untuk kegiatan hari ini, Ibu tadi baru menjelaskan sekilas dampak ketimpangan sosial. Oke, anak-anak Ibu, sekarang perhatikan kedua artikel ini. Sudah diperhatikan? Nah, tadi kan Ibu ada ngirim LKPD ya ke WhatsApp grup. Sudah diterima? Sudah, Bu. Nah, oke. Kalau sudah diterima, cara mengisi LKPD tersebut adalah yang pertama kalian baca dulu kedua artikel ini. Nah, di LKPD kalian, kalau ini kan tampilannya hanya sekilas, Ibu tampilkan. Di LKPD kalian sudah Ibu cantumkan keseluruhan isi artikel yang harus kalian bahas secara berkelompok. Nah, setelah kalian baca, kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD kalian. Nah, pertanyaannya di sini kalian buat sendiri. Jadi dari artikel ini kalian buat pertanyaan yang terkait dengan materi kita hari ini. Setelah itu kalian buat jawabannya. Analisislah secara berkelompok. Jelas? Anak-anak Ibu? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang silahkan langsung kalian kerjakan, kalian diskusikan secara berkelompok. Karena kita sekarang ini secara daring, maka silakan diskusi melalui WhatsApp ya. Ya, Bu. Oke, kalau misalnya mau berkomunikasi dengan kawan melalui Meet ini juga boleh, silakan. Tapi nanti jawabannya jangan disampaikan di sini. Nah, silakan sampaikan di WhatsApp saja. Oke? Oke, Bu. Nah, nanti silakan juga kalian searching datanya, materi-materi yang berkaitan dengan artikel tersebut di Google boleh. Ya, Bu. Ya, oke. Silakan langsung saja kalian diskusi. Lan, Oi. coba dulu. Melia, kamu baca dulu ya. Ya, Get. Lima 15 menit cukup ya anak-anak Ibu untuk diskusi kelompok kecilnya. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Bagaimana, Helen?
Jawabannya sudah di-share di WA, Vina. Oke. Kelompok Ilham sudah mengerjakan Ilham. Lah bu, muat lah nih. Boleh ya sambil buka buku paket sosiologi, boleh lihat di internet, boleh. Bel, sudah aku share ya jawabannya di WA. Ya, Get. Sudah tidak alert. Sudah, Vina. Saya sudah tulis nih. Itu nanti hasil diskusi kelompok kalian. Kan Sudah tadi masuk nggak, Bel? LKPD ya. Nah, Sudah, Get. Ya, Bu. di apa? Dijadikan PDF dulu. Nanti baru Ya, Bu. dikirim ke Ibu. Ya, Bu. Jadi nanti yang presentingnya biar Ibu aja. Ya, tuh. Dah. Nama kelompok jangan lupa ditulis ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah tulis. Kelompok 1 sudah sampai mana? Siapa kelompok 1? Saya, Bu. Saya. Alvina dengan Elena. Sudah sampai mana, Kak? Udah sedang menjawab, Bu. Sebentar lagi. Kelompok 2. Siapa kelompok 2 lagi? Belum bu. Oh, Ilham. Ilham belum. Ilham dengan siapa pasangannya? Bulan. Triulandari. Sudah, Kak? Belum, Bu. Kelompok 3. Sedikit lagi, Bu. Oh ya, baik. Belia, Gatri, Adelia, silakan.
Serang. Helena, sebentar ya. Ya. Getri, apakah kamu sudah mengetahui nomor 3? Getri, Belum, ini masih membaca. Bagaimana menjawab nomor 3 itu? Bagaimana? Ada kesulitan? tidak, Bu. Tidak, Bu. Bisa kan menjawabnya? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Ya, kalau bisa. Tunggu sebentar ya, Rat. Ya, Bel. Lan, udah itu. Sudah saya kirim di WA ya. Sudah ada komunikasi. Iya. Yang itu. Ah. Bagus kan, bagus. Yang itu sama mana? Yang mana ya? Apakah udah bagus? Tunggu ya. Tidak.
Kalau ada kesalahan, sebut aja ya. Ya. Yang itu sambungannya yang ini. Gat, jawaban yang itu sudah saya kirim di WA ya. Apakah sudah masuk, Gat? Sudah, Bel. Oh ya ya. Oke, makasih ya. Itu Ya. jawaban aku udah benar Oh iya, nggak? Lan. Ya, Belum, Dan. Bentar ya. Sudah saya kirim ya. ya. Oke, waktunya tinggal 4 menit lagi menuju presentasi. Ya, Bu. Ya, Bu. Silahkan dikerjakan seefektif mungkin waktunya. Nanti sudah dipersiapkan ya siapa yang akan presentasi dari tiap kelompok. Siap, Bu. Ya, Bu. Jangan lupa di PDF kan terlebih dahulu sebelum dikirim ke Ibu LKPD jawabannya. Ya, Bu. Oke, Len. Udah bagus kan? Ya, udah selesai. Kami sudah, Bu. Oke, kelompok 1 sudah. Sudah, Bu. Kelompok satu dua. sudah. Kelompok 2 sudah. Sudah, Bu. Bentar lagi, Bu. Kelompok 3. Sedikit lagi, Bu. Ya. Lagi, Bu. Kelompok 1 yang sudah, tolong sudah dijadikan PDF, Kak. Udah, Sudah, Bu. Bu. Sudah dikirim. Oke, kalau sudah kirimkan ke Ibu ya. Ya, Bu. Oke, sudah ya. Kelompok 2 sudah di PDF kan? Sudah, Bu. Ya, sudah dikirim Ibu. Kirimlah. Sudah. Kelompok 3. Dekat lagi, Bu. Lagi ini. Ayo cepat, sudah masuk ini. Ayo, Oh, sekarang. Bu. Iya. Ya, kirimlah ke Ibu. Enggak. Enggak ada apa. Ya, Trisa, sudah. Tunggu, Bu, lagi mau menjadikan PDF.
Oke, sambil nunggu kelompok 3, kelompok 1 siap presentasi ya. Ya, Bu. Nah, oke, yang lain kita sudah memulai presentasi. Tolong selama kawannya presentasi suaranya dimutkan dulu. Jadi yang berbicara hanya kelompok yang presentasi saja. Oke, kelompok pertama Alvina dengan Helena. Yang lain dimutkan suaranya. Oke, sebelum kita mulai dimutkan terlebih dahulu untuk kelompok lain. Nanti gantian, kalau kelompok 2 yang presentasi, kelompok 1 dan 3 yang dimutkan. Oke, dah. Kelompok 1 siap ya? Yang lain perhatikan, nanti setelah kawannya presentasi ada sesi tanya jawab. Nanti silakan ajukan pertanyaan sesuai dengan yang dijelaskan oleh temannya. Paham? Oke, sudah kita mulai. Ibu akan mempresentasikan kelompok 1. Ya, Bu. 1 sudah terlihat? Sudah terlihat kelompok 1? Udah, Bu. Oke, silakan. Siapa yang akan mempresentasikan? Alvina, Bu. Alvina, oke. Dimulai dari perkenalan kelompok terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Silakan, Alvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dengan Helena. Sekarang saya akan memperkenalkan diri. Di sini saya adalah Alvina Damawiyah dan teman saya Helena Granita. Saya dan teman saya berasal dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, apakah terjadi ketimpangan proses hukum dalam kasus tersebut? Jawabannya ya, terjadi ketimpangan. Kasus yang lebih ringan mendapatkan hukum yang lebih berat. Yang kedua, apakah hal tersebut bisa memberikan dampak kepada para pelaku? Ya, hal tersebut bisa memberikan dampak kepada pelaku. Yang ketiga, bagaimana dampak ketimpangan yang terjadi pada kasus tersebut? Dampak ketimpangan yang terjadi dari 2 kasus tersebut bisa memunculkan 1. Kecemburuan sosial dan konflik sosial. Apakah ada yang akan ditanyakan? Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Dari artikel yang sudah mereka baca, mereka memperoleh 3 pertanyaan. Nah, jawabannya ini. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Saya, Bu. Oh ya, silahkan triwulan dari. Apa terjadi tersebut? Apa? Diulang. Saya diulang. Enggak. Mengapa terjadi kecemburuan tersebut? Mengapa terjadi kecemburuan sosial di antara kasus tersebut? Kelompok 1 mau langsung dijawab? Ya, Bu, bisa langsung dijawab. Oke, silahkan Alvina. Karena ada kecemburuan sosial itu penyebabnya karena ada irinya dengki atau kesalahpahaman. Adanya ketidakadilan antara kelompok. Yang lainnya ada yang ditanyakan? Oke, triwulan dari tadi udah jelas untuk jawabannya? Jelas, Karena Bu. ada apa? Sudah? Jelas. Iya. Oke, sudah jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Apa ada yang ditanyakan, guys? Dari kelompok lain apa sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, sudah jelas. Ya, bagus sekali kelompok 1 untuk presentasinya.
Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2 ya, anak-anak Ibu. Ya, persilakan. Ya, Bu. Ini Bu, stop dulu. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Siap, Bu. Kelompok 3 tadi sudah dikirim PDF-nya, Kak? Ibu? Gatri, sudah? Dibuka dulu mic-nya. Masih unmute itu. Sudah dikirim ya? Oke, kelompok 2. Silahkan. Sudah terbaca kelompok 2? Sudah, Bu. Oke. Silahkan kalau sudah terbaca dipresentasikan. Siapa yang akan presentasi dari kelompok 2? Ayo, Bu. Ulan, Bu. Ulan. Ya, silakan Lan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari artikel yang sudah kami baca, kami memperoleh 3 pertanyaan. 1. Apakah terjadi ketimpangan hukum dalam kasus tersebut? Jika terjadi ketimpangan, kasus yang lebih ringan mendapatkan hukuman yang lebih berat. 2. Apakah hal tersebut bisa memberikan dampak kepada pelaku? Ya, hal tersebut bisa memberikan dampak kepada pelaku. 3. Bagaimana dampak ketimpangan yang terjadi pada kasus tersebut? Dampak ketimpangan yang terjadi di kasus tersebut bisa muncul. 1. Pencemburuan sosial. 2. Monopoli kekuasaan. 3. konflik sosial. Apakah ada yang ingin bertanya? Maaf, kelompok 2 Ibu minta tolong diulang ya Kak ya, karena suaranya terlalu kecil. Nggak jelas juga, Bu. Kurang jelas Kak. Coba ditukar dengan Ilham kalau tidak. Dari artikel yang Ilham atau Ulan, yang suaranya lebih keras. Aku lah, Bu. Saya lah. Bu. Iya, silakan Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan terjadi ketimpangan proses hukum dalam kasus tersebut. Jawabannya, ya, terjadi ketimpangan kasus yang lebih ringan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Yang kedua, apakah hal tersebut bisa memberikan dampak kepada para pelaku? Jawabannya, iya, hal tersebut bisa memberikan dampak kepada pelaku. 3. Bagaimana dampak ketimpangan yang terjadi pada kasus tersebut? Jawabannya, dampak ketimpangan yang terjadi dari 2 kasus tersebut muncul. 1. Kecemburuan sosial. 2. Monopoli kekuasaan. 3. Konflik sosial. Itulah presentasi yang saya jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang mau bertanya dari penjelasan kelompok 2? Alvina, ya, silakan Alvina. Apakah yang akan menyebabkan monopoli kekuasaan? Bisa diulangi, Kak? Apa yang akan menyebabkan monopoli kekuasaan? Apa yang menyebabkan monopoli kekuasaan? Oke, kelompok 2 sudah jelas pertanyaannya? Jelas, Bu. Siapa yang mau jawab? Sudah ketemu jawabannya, mau berdiskusi dulu.
Kelompok 2. Kelompok 2, Ilham dengan Triwulan dari. Bagaimana jawabannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Oke. Penyebabnya karena yang lebih dekat dengan penguasa dapat hukuman lebih sedikit walaupun yang berat. Maaf Kak, bisa diulangi Kak suaranya. Penyebabnya karena yang lebih dekat dengan penguasa dapat hukuman lebih sedikit walaupun yang berat. Bagaimana, Alvina? Sudah, Bu. Sudah jelas. Terima kasih, Ulan. Oke, jadi tadi pertanyaan dari Alvina, apa penyebab munculnya monopoli kekuasaan dan kasus tersebut ya Kak ya? Iya, Bu. Oke, jawaban dari kelompok 2, penyebabnya karena muncul monopoli kekuasaan itu karena yang lebih dekat dengan penguasa itu biasanya bisa dapat hukuman lebih sedikit, walaupun kadang kasusnya lebih berat karena yang berkuasa itu yang biasanya menguasai suatu hal. Itu ya, banyak terjadi di sekitar kita anak-anak Ibu. Ya, banyak, Bu. Ya, banyak sekali. Oke, bagus sekali jawabannya kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Berikan aplaus anak-anak Ibu untuk kelompok 2. Oke, kalau kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan, ada lagi? Maaf, ada lagi yang mau bertanya? Sudah, Bu. Tidak, oke. Kalau tidak, kita langsung ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah siap? Sudah. Oke, untuk presentasikan lagi kelompok 3. Sudah terlihat? Sudah terlihat anak-anak Ibu? Bu. Sudah. Oke, siapa yang akan mempresentasikan dari kelompok 3? Oh, Gatri, ya. Silakan yang lain, seperti biasa di-mute dulu suaranya saat kelompok 3 presentasi, nanti sambil memperhatikan teman, langsung dibuat pertanyaannya, ya. Oke, kita mulai. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Dari artikel yang sudah kami baca, kami memperoleh 3 pertanyaan, yaitu satu, apakah terjadi ketimpangan proses hukum dalam kasus tersebut? Jawabannya adalah iya, terjadi ketimpangan. Kasus yang lebih ringan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Yang kedua, apakah hal tersebut bisa memberikan dampak kepada para pelaku? Jawabannya tentu saja memberikan dampak kepada para pelaku dan keluarga korban. Yang ketiga, bagaimana dampak ketimpangan yang terjadi pada kasus tersebut? Dampak ketimpangan yang terjadi dari 2 kasus tersebut bisa muncul, yaitu 1, kecemburuan sosial, 2, monopoli kekuasaan, dan 3, konflik sosial. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, itu penjelasan dari kelompok 3. Ada yang mau mengajukan pertanyaan pada kelompok 3? Ya, saya dari Oh ya, Ilham. Ya, silakan Ilham dulu ya. Ya, Bu. saya ingin bertanya, kenapa ketimpangan sosial bisa berdampak pada keluarga korban ketimpangan? Sudah jelas kelompok 3 pertanyaannya? Sudah, Bu.
Sudah. Oke, mau dijawab langsung atau tambah pertanyaan dulu? Mau dijawab langsung apa mau berdiskusi dulu? Diskusinya gimana? Berdiskusi. Berdiskusi. Berarti boleh tambah pertanyaan lagi, Kak? Catherine, Apa, Bu? boleh tambah pertanyaan lagi berarti ya? Kita Boleh. diskusi dulu nanti jawabnya. Oke, silakan Alvina tadi yang mau bertanya. Ya, saya ingin bertanya, kenapa kasus ringan bisa menjadi hukuman yang berat? Mengapa kasus ringan bisa mengalami hukuman yang berat? Hukuman yang berat. Oke, Ya. kasus ringan tapi hukumannya berat. Oke, kelompok 3 sudah ditulis pertanyaannya? Delia dan Gatri sudah ditulis pertanyaan kawan-kawannya? Mengapa kasus ringan Menjadi hukumannya berat. Kenapa kasus ringan tapi hukumannya berat? Sudah ditulis? Sudah, Bu. Oke, silakan. Ibu beri waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, bagaimana? Kelompok 3 sudah ada jawaban dari pertanyaan kawan-kawannya? Gatri dan Delia? Saya akan menjawab pertanyaan Ilham. Oh ya, silahkan Delia. Karena keluarga memiliki hubungan dengan korban sehingga mereka juga merasakan apa yang korban rasakan. Bisa saja keluarga korban sakit hati atau mengalami kecemburuan sosial atau iri terhadap pelaku yang kasusnya berat tapi hukumannya ringan. Oke, bagaimana Ilham? Sudah jelas? Sudah jelas. Jawaban dari kelompok 3 sudah jelas, Bang? Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas. Terima kasih Ilham. Untuk pertanyaan kedua dari Alvina, siapa yang akan jawab, Delia atau Gatri? Oh ya, Gatri. Silakan Gatri. Karena terjadi ketimpangan, banyak sekali orang susah yang terkena masalah justru lebih dipersulit karena tidak ada kenalan orang dalam atau pengusaha masa sehingga mereka mendapat hukuman yang berat. Oke, bagaimana Alvina? Jawaban dari temannya?
sudah jelas? Oke, Bu. Sudah jelas. Oke, bagus sekali. Sudah jelas ya anak-anak Ibu? Jelas, Bu. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke. Ada yang mau ditanyakan kembali dari diskusi yang sudah disampaikan? Ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak. Oke, sudah jelas ya berarti ya? Jelas, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau sudah jelas, sekarang silahkan kalian buat rangkuman dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok lain. Tadi ada pertanyaan, kemudian ada jawaban yang kalian sampaikan. Nah, silahkan kalian buat rangkumannya. Tambah, ya, setelah kalian buat rangkumannya. Nah, tadi kan di depan itu merupakan sebuah artikel yang berisi masalah ketimpangan ya anak-anak Ibu. Nah, kalian buat dari hasil diskusi tadi, pemecahan masalahnya, kalian buat pemecahan masalahnya seperti apa, plus rangkuman tadi, rangkuman diskusi tadi. Kalau sudah selesai, dibuat dalam bentuk format PDF ya anak-anak Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, kalau sudah dalam bentuk Ya, format Bu. PDF, langsung dikirimkan ke email Ibu. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, Ibu beri waktu 5 menit Jelas, Bu. ya anak-anak Ibu ya. Silakan. Oke, silakan kalian dulu rangkumannya dan laporan dari pemecahan masalah yang tadi sudah kita bahas. Oke? 5 menit ya. Oke, Bu. Lan, itu sudah saya kirim ya jawabannya tentang rangkumannya. Iya. Ella ditulis dulu ya. Bel itu Sudah. sudah saya kirim ya. Ya, kamu. Lan, sudah masuk. Sudah. Bel, apakah sudah masuk? Oke, sudah anak-anak Ibu? Sudah dikirimkan ke email Ibu laporannya? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Oke. Ya, terima kasih sudah melakukan diskusi dengan baik. Laporannya juga ini becek sudah masuk semua ya. Ya, Bu. Oke. Oke, dari materi yang sudah kita bahas hari ini, ada yang mau ditanyakan anak-anak Ibu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, sudah jelas semua? Jelas.
Sudah. Oke, kalau sudah jelas, coba sekarang Ibu tanya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Kita sudah bahas apa saja? Angkat tangannya. Siapa? Alvina. Ya, silakan Alvina. Kita belajar tentang monopoli kekuasaan, konflik sosial, dan diskriminasi sosial. Oke, jadi yang kita bahas hari ini itu adalah 4 dampak ketimpangan sosial seperti yang sudah disebutkan oleh Alvina tadi ya. Nah, jadi ini dampak ketimpangan sosial, diskriminasi sosial, kecemburuan sosial, monopoli kekuasaan, dan konflik sosial. Terima kasih Alvina untuk kesimpulannya. Sudah tepat sekali. Nah, dari materi yang sudah kita bahas hari ini, kira-kira ada manfaatnya tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, coba Ulan. Sebutkan, Kak, manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu supaya kita tidak menjadi pelajar. Kita harus berpikir pada siapapun dan gimana. Oke, maksudnya suara Ulan agak putus-putus ya Kakak ya. Coba diulang. Manfaatnya adalah supaya kita tidak menjadi ketimpangan sosial dan kita harus adil kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Oke, benar sekali apa yang disebutkan Ulan. Jadi manfaat kita mempelajari ini supaya kita bisa terhindar atau tidak menjadi bagian dari kelompok ketimpangan, dan kita juga harus bersikap adil ya anak-anak ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, nah untuk berikutnya Ibu sudah menyiapkan game online. Nah, ini alamat linknya. Ini adalah evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Ini sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup kelas kalian. Sudah masuk anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, oke. Kalau sudah, silahkan langsung dikerjakan. Ibu beri waktu paling lama 5 menit. Ini hanya 4 soal saja. Silahkan langsung dikerjakan. Dibuka linknya dan dikerjakan. Paling lama 4 menit. Kalau sudah selesai, tolong sebutkan sudah selesai ya anak-anak Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Bisa terbuka kan linknya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada yang sudah selesai? Ilham sudah selesai? Udah deh. Sebentar lagi. Belia? Sebentar lagi, Bu. Selesai, Kak? Lagi, Bu. Oke, Alvina? Sudah selesai, Kak? Catherine sudah selesai, Tri? Sebentar lagi, Bu. Bentar lagi, oke.
Ayo, sudah selesai belum? Satu lagi, Bu. Satu lagi. Oke, cepat-cepat. Ibu hitung ya. Ibu hitung dari hitungan kelima. Nanti begitu satu sudah stop. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke. Sudah dikirim semua? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ayo Alvina, cepat dikirim. Udah habis waktunya. Oke, sudah selesai ya? Nah, ini untuk evaluasi kita hari ini terkait dengan materi dampak ketimpangan sosial. Ulangi satu kali lagi, ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah jelas semua. Oke, tidak sudah jelas ya. Terima kasih anak-anak Ibu. Nah, minggu depan kita akan membahas satu materi lagi di bagian ketimpangan sosial ini, yaitu sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. Silahkan kalian persiapkan dari sekarang, silahkan dibaca-baca materinya yang ada di buku, boleh cari-cari datanya di internet, agar pembelajaran minggu depan lebih maksimal lagi. Ya, anak-anak Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, nah jangan lupa sekarang kita masih berada di PPKM level berapa? Tahu level berapa? Level 4. Nah, karena kita berada di PPKM level 4, maka tolong prokesnya tetap dijalankan ya anak-anak. Sekarang bukan lagi 3M. Nih, seperti biasa yang disebut sudah 10M. Pertama, lakukan kebersihan tangan. Nah, biasakan untuk mencuci tangan. Ya, Bu. Sering-seringlah mencuci tangan agar bersih. Kemudian menggunakan masker ya. Ya, menggunakan masker. Karena sekarang kita sedang dalam pembelajaran daring, maka maskernya dilepas dulu, tidak apa-apa. Kalau sedang bersama dengan orang lain, maskernya silakan dipakai. Kemudian menjaga jarak, jadi jangan berdekatan dengan orang lain. Tetap jaga jarak. Kemudian menghindari kerumunan. Nah, ini karena belajarnya di rumah kan berarti kalian bisa nongkrong bebas kemana-mana. Justru kalian harus tinggal di rumah. Oke, coba suaranya di mute dulu anak-anak Ibu. Ini seperti ada yang gangguan. Nah, oke. Menghindari kerumunan. Setelah itu mengurangi mobilisasi. Jangan pindah-pindah. Jangan kemana-mana. Stay di rumah. Kemudian menjaga sirkulasi. Rumahnya dibersihkan. Lingkungannya dibersihkan. Nah, di sini ada melakukan pembersihan lingkungan. Kemudian jendelanya itu setiap pagi dibuka. Dibuka jendelanya setiap pagi. Setelah dibuka, nanti jangan lupa ditutup. Bukan sampai malam, dibuka terus 24 jam. Bukan pula seperti itu ya. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Jangan lupa makannya makan makanan bergizi. Jangan makan makanan instan terus-terusan. Kemudian usahakan ganti baju. Jadi janganlah seminggu mentang-mentang PPKM level 4 di rumah saja, 1 minggu bajunya tidak berganti. Nah, itu salah pula. Tidak seperti itu ya anak-anak Ibu ya. Oke, nah ini diharapkan kalau kalian sudah melakukan 10 prokes ini, kalian akan terhindar dari COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain. Oke, amin ya robbal alamin.
Nah, sekarang karena pembelajaran kita sudah selesai, waktunya pun sudah menunjukkan selesai, maka kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Silakan Ilham. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Ilham. Silakan di-unmute semuanya, dibuka mic-nya. Oke, karena kita sudah selesai berdoa bersama, sudah selesai mempelajari, maka mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya anak-anak Ibu. Ya, Ibu Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat istirahat. Ya, Bu.